Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya, baik yang sedang berbicara berdiri di depan ini maupun yang mendengarkan suara ini, yang ada di dalam ruangan masjid ini maupun di mana saja suara ini sampai, mari kita semuanya sama-sama berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita masing-masing. Karena Allah sudah menyatakan wattaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Yang makna dari kalimat itu adalah, kata para ulama, kata Muhammad Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu an, yang namanya takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah takwa yang disertai, yakni layuk. Kata Ibnu Mas'ud dalam tafsir yang disebut dalam banyak kitab tafsir, Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa yang namanya takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah ayyuta'a, bahwa Allah itu ditaati, ayyuta'a, bahwa Allah itu selalu ditaati sekarang dan seterusnya. Fala yukfar, fala yukso, lalu tidak boleh didurhakai, tidak boleh dimaksiati, ditantang, ditentang, diingkari, tidak boleh. Yang kedua, wa yuskara fala yukfar, dan Allah itu selalu disyukuri, diterima kasihi segala nikmat yang sudah Dia berikan kepada kita semuanya. Kita harus selalu bersyukur kepadanya. Fala yukfar, lalu Allah itu tidak boleh dikufuri, tidak boleh diingkari nikmatnya. Saudara sekalian, kita semuanya tahu, sebenarnya tahu bahwa kita ini bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa jalan, bisa apa saja, itu karena nikmat Allah masih Dia berikan kepada kita. Kalau suatu saat nanti naudzubillahi min syarri dzalik, nikmat itu diambil oleh Allah dari kita, yang tadinya kita bisa berjalan ke masjid lalu kita menjadi tidak bisa berjalan lagi, yang tadinya kita bisa cari uang lalu tidak bisa cari uang lagi, yang tadinya kita bisa bekerja lalu tidak bisa bekerja lagi, dan seterusnya. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah juga berjanji. Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian semua mau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, niscaya benar-benar aku akan tambah kepada kalian nikmatku. Jadi setiap kali kita dapat nikmat dari Allah, sekecil apapun nikmat itu, kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, 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 maka Allah akan menambah lagi nikmatnya. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, setidak-tidaknya tidak mau mengucapkan alhamdulillah ketika dapat nikmat, karena cuma sedikit, cuma kecil, dapat uang cuma sedikit, dapat penghasilan cuma sedikit, kalau kita tidak mengucapkan alhamdulillah, maka bisa terjadi nanti nikmat itu akan dicabut oleh Allah, diberikan kepada orang lain yang mau mengucapkan syukur kepada Allah.
Allah harus ditaati, tidak boleh dimaksiati. Allah harus selalu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Yang terakhir, Allah itu yang namanya takwa kepada Allah adalah Allah itu wa yudhkara fala yunsa. Dia harus selalu diingat dan tidak dilupakan, sekarang dan seterusnya. Jadi kita harus belajar selalu ingat kepada Allah. Setiap saat kita harus selalu ingat kepada Allah. Ketika kita keluar dari rumah, jangan lupa kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai di jalan terjadi apa-apa. Jangan sampai kita menabrak orang atau ditabrak orang. Jangan sampai kita ditipu orang atau menipu orang dan seterusnya. Setelah kembali dari tempat kita pergi lalu pulang ke rumah juga jangan lupa kepada Allah, mengucapkan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan seperti itu ketika kita masuk ke dalam rumah. Jadi saudara sekalian, itulah makna takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan kita semuanya hendaknya selalu bertakwa kepada Allah. Seterusnya, mulai sekarang seterusnya. Lalu kalimat ini dilanjutkan dengan pernyataan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang muslim. Yakni maksud kalimat ini, kata Imam Ibnu Katsir, hafadhu alal Islam. Jagalah oleh kalian diri kalian tetap di atas Islam. Jagalah diri kalian semua selalu berada di atas Islam. Kita hidup di atas Islam dan kita mati dalam Islam. Kita hidup dengan Islam dan kita mati pun dalam keadaan Islam, dalam keadaan memeluk agama Islam dan dalam keadaan sebagai orang muslim. Kemudian kita mau apa saja harus mengikuti tata cara Islam. Kita sakit, bagaimana orang Islam ketika sakit? Apa yang harus dia lakukan? Ketika kita sehat, apa yang harus dilakukan oleh orang Islam yang sedang sehat? Ketika kita mau mencari rezeki, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan mencari rezeki? Sehingga Allah akan memudahkan rezeki itu datang kepada kita. Itu semuanya sudah ditetapkan, sudah dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita tinggal baca dan mengamalkannya saja. Lalu saudara sekalian, pengertian jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, selain jagalah oleh kalian Islam fi hali sihatikum, kata Ibnu Katsir, dalam keadaan sehatnya kalian, wasalamatikum, dan dalam keadaan selamatnya kalian. Jadi dalam keadaan kita selamat, terlepas dari segala macam bencana, dari segala macam bahaya, kita sehat, tidak sakit, kita jaga Islam kita, jangan sampai rusak. Jangan sampai berkurang, apalagi rusak. Kemudian litamutu alaih, supaya kalian nanti mati di atasnya, mati di atas Islam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam suatu riwayat dinyatakan, man asya ala syai' mata ala syai'. Man asya ala syai', barang siapa yang hidup di atas sesuatu, mata ala syai', maka dia akan mati dalam keadaan sesuatu dan di atas sesuatu yang dia kerjakan. Maksudnya, kalau kita hidup, selama hidup ini kita selalu sholat, kita selalu ngaji, maka kita akan mati dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau kita ini dalam hidup ini selalu maksiat kepada Allah, naudzubillahi min syarri dzalik, selalu durhaka kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah, kita nanti akan mati dalam keadaan seperti itu juga. Dan selanjutnya Nabi mengatakan, riwayat itu mengatakan, man asya ala syai' mata ala syai', fa idza mata ala syai' au man mata ala syai', dan barang siapa mati dalam keadaan sesuatu, keadaan kematinya, yub'atsu bu'itsa alaih, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti itu juga. Jadi ketika kita mati dalam keadaan sholat misalnya, nanti kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kita bangun dari sholat. Ketika kita mati dalam keadaan sedang berhaji atau umrah, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan masih pakai pakaian ihram. Ketika kita mati dalam perjuangan jihad fisabilillah, mati terbunuh oleh musuh yang memerangi Islam dan muslimin, kita akan dibangkitkan dalam keadaan berdarah-darah, masih kelihatan darah-darah segar itu. Lalu kemudian dia akan dihilangkan ketika kita sudah berdiri di padang mahsyar.
Jadi kita sekalian disuruh takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali mati dalam keadaan muslim, yakni dengan menjaga keislaman kita. Ayat ini dilanjutkan dengan peringatan dan perintah Allah yang keras. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yakni dengan Islam atau dengan Al-Qur'an. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, jangan berpecah belah. Kita jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba oleh orang. Sesama muslim itu bersaudara, mazhabnya apapun kita ini bersaudara. Mau kita orang NU atau orang Muhammadiyah, kita bersaudara, tidak boleh bermusuhan. Mau kita orang apa sajalah, yang orang-orang itu suka mengatakan ada orang Islam, Islam jamaah, ada orang Islam jamaah tabligh, ada orang Islam Muhammadiyah, ada orang Islam NU, ada orang Islam Wasliyah, ada orang Islam mana lagi, macam-macam itu. Ada orang Islam Salafi. Terus mana yang benar? Semuanya benar. Gak ada yang salah dalam Islam ini. Gak ada yang salah. Yang salah itu orangnya yang menempatkan diri tidak pada tempatnya, atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya maksudnya seharusnya yang kita unggulkan, yang kita junjung tinggi itu Islam, bukan yang lainnya. Kita boleh berada di Muhammadiyah, tapi bukan Muhammadiyah yang kita tonjol-tonjolkan, yang kita unggul-unggulkan, tapi Islamnya. Demikian juga saudara berada di kalangan NU, menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, saudara boleh berada di sana, tapi bukan untuk memperjuangkan NU, bukan, untuk memperjuangkan Islam di sana. Itu yang seharusnya kita lakukan. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang Arab itu, yang sekarang ini belakangan mulai ada gerakan anti Arab. Orang-orang Arab akan diusir dari Indonesia, katanya bukan pribumi, sebagaimana terjadi di Pemalang beberapa waktu yang lalu. Ini orang-orang ini sudah gaya-gaya PKI. Ingat, ini sebentar lagi akan bulan September. Di bulan September itulah gerakan PKI dari dulu sampai sekarang akan terus berjalan. Maka berhati-hatilah, waspada, jaga masjid kita di bulan September. Jangan sampai ada orang ngaco dalam masjid kita. Kita semua orang Islam harus bersatu, harus mau bersatu. Kita sama-sama memperjuangkan Islam, meninggikan Islam di atas segalanya. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Kita menjadi pembela-pembela Allah dan Rasulnya, menjadi pembela-pembela Al-Quran. Bukan pembela seseorang, bukan pembela sesuatu partai, bukan pembela sesuatu organisasi, bukan pembela siapapun dan apapun. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.